Tapi bagaimanapun baiknya kita, mungkin kan tetap saja ada risiko, ya kan? Risiko untuk katakanlah bahkan risiko nyawa. Betul. Karena kadang-kadang soal keyakinan ini kita bilang agama ya, itu soal yang luar biasa gitu. Iya. Gitu. Sensitif. Kayak tadi dibilang sensitif sekali. Resiko. Ya resiko. Memang ya namanya berdakwah ini kan sulit bang. Kadang resikonya seperti itu, apalagi di masa-masa sensitif seperti ini. Iya. Kita harus pandai-pandai bagaimana kita berdakwah untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Tujuan kita kan meningkatkan keimanan mereka. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak mau ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya tidak mau baca Quran jadi baca Quran. Hanya sebatas itu. Pun kalau kita mengenalkan mereka yang belum Islam, karena kan informasi tentang Islam yang mereka peroleh itu kan dari media-media yang kadang-kadang menyudutkan Islam. Dari situlah kita jelaskan, karena umum pertanyaan mereka bang, kenapa Nabi kamu menikahi anak kecil? Kenapa Nabi kamu istrinya banyak? Kenapa agama kamu perang kayak gitu? Jadi kita hanya jawab saja. Jadi jawab dengan sabar, adab, akhlak gitu ya. Jadi apa yang mereka tahu dari informasi yang mereka dapat ternyata salah. Jadi kita sampaikan saja. Cuman itu aja. Itu kan ketika kita menyampaikan kesabaran. Tapi kalau misalnya konteksnya itu adalah ancaman jiwa, ada nggak? Pernah nggak mengalami itu? Ada. Waktu ya kalau mau spesifik silakan, tapi nggak mau spesifik juga nggak apa-apa. Dulu wilayah ini bagian dari Indonesia dulu. Timur. Tapi pecah. Disebutin kita udah halus-halus ya. Nggak apa-apa karena kan ini lain kan. Ya insya Allah. Jadi memang di sana Islam minoritas. Bahkan tidak ada itu yang namanya badan lembaga Islam. Nggak ada. Nah, sebenarnya saya hanya menyinggung sedikit karena yang lebih tahu, ada tamunya nanti karena dialah pelakunya. Pelakunya. Jadi memang saya punya kakak angkat, ya Bang Refit Harun tahulah, dan dia orang terkenal di TV. Master Limbat. Master Limbat. Jadi kadang-kadang kita tunggu saja nanti beliau hadir di podcastnya Abang. Ya, orang nggak bisa ngomong datang di podcast kan ini luar biasa gitu. Tapi nggak bisa ngomong dia. Tenang, Abang pasti ngerti nanti. Itu ya. Dia pikir bahasa kalbu dia. Titi Dwi Jayati, Titi DJ ya, bahasa kalbu. Jadi memang di tempat-tempat yang saya anggap rawan, di tempat-tempat yang memang saya sudah Bismillah insya Allah saya mau berdakwah ke wilayah itu, dan memang saya tahu tempat itu rawan. Islam dimusuhi di sana, ada. Islam dikerdilkan di sana, disudutkan, bahkan tempat-tempat ibadahnya mereka tutup. Saya datang sama Mas Limbat. Tahun berapa itu? Itu 2019 ya kurang lebih. 2018 2019. Berarti hitungannya keluar negeri dong? Iya. Tapi kan nggak pakai visa gitu. Iya, nggak pakai visa memang. Nah itu dia. Nanti yang lebih cerita nanti beliau aja. Intinya kita datang ke tempat-tempat seperti itu banyak bang. Yang tadi abang bilang. Master Limbat juga dakwah. Ini nggak ada yang tahu. Kayak dukun begitu, ternyata dakwah juga dia. Ini karakter. Nanti panjang lebarnya beliau akan hadir di sini insyaallah. Jadi memang saya cari dekengan. Bukannya takut mati, bukan. Cuman ya belum siap. Sama aja ya. Jadi intinya karena ada tempat-tempat seperti itu, kami tahu ada tempat-tempat seperti itu, saya ajak beliau, dan beliau saya harus cari waktu kosongnya karena kan sibuk syuting segala macam. Jadi saya ajak, alhamdulillah pengaruh, sangat berpengaruh. Karena orang-orang itu kenal. Kenal baik sama Master Limbat. Kadang-kadang cuma jawab ini Limbat kan. Karena dia kan paling gampang dikenali soalnya. Unik. Karakternya itu nggak ada yang bisa meniru. Nah dari situlah orang-orang kenal, melihat ternyata Mas Limbat juga berdakwah ya. Karena tidak semua wilayah-wilayah yang kita datangi untuk berdakwah ini wilayah-wilayah yang mudah. Ada di daerah Sulawesi, saya sebutkan daerahnya ini daerah. Tapi tadi apa pengalamannya apa?
pengalaman yang mengancam jiwa dan kayaknya jangan cerita saya, Mas Limbat. Oh enggak, Ustadz Dewarus. Oh gitu. Nanti Limbat kita tanya lagi. Soalnya kalau Limbat kan terbatas ngomongnya nanti. Iya kan? Jadi waktu itu kita mau sholat zuhur. Jadi ada masjid ini di seng, ditutup. Nah, Mas Limbat nyuruh kita untuk udah bongkar aja, buka gitu salah satu seng, kita masuk. Ini luar biasa, di dalam kita masih merapikan botol-botol minuman, bekas alat-alat kontrasepsi, bekas, pokoknya masjid itu dijadikan tempat maksiat. Padahal itu masjid layak pakai. Di daerah kota? Nah, yang tahu saya lupa namanya, tapi Mas Limbat tapi tahu bukan betul. Di kota Dili ya, bukan? Nah, bukan di kota ini, daerah. Dan masih banyak hutannya di situ. Nah, di situ mereka tidak suka dengan ada kehadiran Islam atau orang-orang Islam ibadah di masjid. Habis sholat kita dihadang ratusan orang pakai parang. Oh, ratusan orang pakai parang. Orang. Dan itu memang sudah tidak suka dengan kami dari awal kami datang. Berapa orang waktu itu? Kami bertujuh. Bertujuh ya. Lawan 300-an kurang lebih. Lalu? Ya akhirnya pas ya takut, jelas manusiawi, kita takut. Tapi ya sambil bercanda saya bilang, "Mbah, maju," katanya. Saya bilang gitu. Dia bilang, "Kok aku?" katanya. Lo kan sampai ada yang lebih sakti. Dia ketawa, dia maju. Oke lah, bismillah katanya. Maju. Nah, orangnya di sana lihat. Ini Limbat kan katanya. Gitu doang dia. Karena nggak mau ngomong. Gitu. Wah, harus ke rumah saya, istri saya, anak, ponakan, sepupu, semua ngefan katanya. Akhirnya ke rumahnya, kita dijamu makan. Dan itu nggak sekali dua kali. Kita lalu yang 300 itu bubar, karena korlapnya yang undang. Ya maaf ya, dia seorang pemuka agama. Dan akhirnya satu keluarga sekitar. Korlapnya itu pemuka agama. Nah, betul, pemuka agama. Dan di rumah itu akhirnya kita syahadatkan 36 orang. Di rumah itu? Di rumah itu, berikut dianya. Rumah besar dong dia? Ya, keluarga besar. Keluarga besar. Padahal dia pemuka agama? Iya. Dan sekarang pun dia terusir dari desa itu, dari kampung itu, di tengah hutan. Dan dia memproklamirkan dirinya sebagai Presiden Muslim Timur Leste. Karena tidak, kalau kita kan di sini ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Siapa namanya? Saya lupa, susah namanya, Destasto apalah gitu, pokoknya nama-nama begitu. Yang paling tahu Mas Limbat karena masih berhubungan. Saya enggak. Dan itu bukan sekali dua kali, Bang. Jadi wilayah-wilayah kayak di pedalaman hutan Kalimantan itu kan mereka masih animisme, dinamisme. Tapi ini dulu, ini menarik ini. Jangan lompat dulu. Sukanya lompat. Biar cepat maksudnya. Saya gitu. kepinginnya Mas Limbat yang cerita. Jadi orang tuh jangan. Ya, insyaallah. Kita kan tidak tahu apakah beliau nanti jadi datang atau tidak. Jadi setelah waktu masuk ke rumahnya, kita makan-makan. Ini kan bagian yang menarik. Kalau bagian yang menarik ini harus kita lebih detail. Iya, makan-makan. Kita dikasih makan. Makannya halal semua. Nggak tahu. Waktu itu kue-kuean aja. Kue-kuean aja. Jadi bukan makanan besar. Karena kan mereka nggak siap dengan kita. Dia hanya beli jajanan-jajanan kayak kue manis atau apa gitu. Ya udah, itu kita makan. Dikasih minum juga. Ya, minum teh, kopi, segala macam standar. Berapa lama itu? Kurang lebih 3 jam. 3 jam. Kurang lebih. Selama 3 jam tuh ngapain? Ngobrol aja. Dan yang banyak ngobrol Mas Limbat. Karena mereka tertariknya dengan Limbatnya. Mereka nggak kenal saya. Mereka nggak tahu saya. Padahal yang jalan berdakwah saya. Saya itu Mas Limbat cuman asisten saya sebetulnya. Tapi karena dia lebih dikenal, ya udah akhirnya ngobrol Mas Limbat. Mulailah atraksi dia. Limbatnya? Atraksi, betul-betul atraksi. Yang namanya uang diterbang-terbangkan kayak gitu. Ada memang bisa dia. Itu sulap semuanya. Itu sulap, bukan ilmu apa segala macam, tapi luar biasa Mas Limbat seperti ini. Magic ya, magician. Dalam Islam itu kita punya kuasa Tuhan yang lebih katanya. Jadi apapun kalau kita belajar kita akan cepat bisa. Nggak ada yang bisa seperti saya. Karena saya Islam saya bisa. Nah itulah bikin tertarik. Karena dia ada bahasanya, dia bilang, Limbat cuma sakti di TV, kenyataannya sakti nggak gitu. Ternyata iya. Sebenarnya ini saya bongkar sedikit aja ya, Mas Limbat ini kan nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Mas Limbat itu dia ada beberapa sarafnya itu memang tidak bisa merasakan sakit.
Oke. Jadi kalau misalnya kita pukul kepala beliau dengan botol itu ya berdarah, benjol gitu. Tapi ditanya sakit atau enggak? Enggak. Waktu ada di stasiun TV itu yang dia dikubur dengan 2 ton semen pun itu kan banyak tulang-tulang persendiannya yang retak. Oke. Dan harus dirawat 1 bulan lebih ya kalau nggak salah di rumah sakit. Tapi ditanya sakit apa enggak Pak. Oke. Bahkan saya pernah ngajak Mas Limbat itu ketemu Syekh Mustafa dari Gaza, Palestina. Oke. Sampai dia tergeleng-geleng seperti ini, Syekhnya dia bilang bisa nggak diajak ke Palestina. Oh seneng dong diajak. Yeah. Oh mau lihat Aqsa katanya. Iya bukan lihat Aqsa aja, saya mau adu Mas Limbat sama tanknya Israel. Itu guyon, tapi emang ya banyak kita ya. Oke, lalu yang gimana? Nyawa. Lalu 3 jam itu lalu ngobrol ya akhirnya syahadat. Oh, syahadatnya hari itu juga? Hari itu juga. Setelah 3 jam? Iya. Berapa orang? 36. Langsung 36 itu? Iya. Lalu setelah itu? Buktinya masih ada sampai sekarang. Oke, setelah itu? Ya sudah kita pulang diantar ke kota di hotel kemudian segala macam. Ke kota Dili? Iya. Kota Dili ya. Terus kemudian di hotel ditempatkan di hotel, udah besoknya kita pulang. Pakai pesawat? Iya. Lalu orang itu? Ya masih komunikasi dengan Mas Limbat karena dia cinta sekali dan senang sekali ngefans seperti itu sama Mas Limbat. Tapi sama Ustadz Dewa enggak? Jarang. Paling nanya saya bilang gimana, saya begini. Ya Pak, kita kuatkan sholat, kita kuatkan ibadah, ajak teman-teman semua yang sudah Islam di sana untuk ibadah. Karena mereka sekarang dimusuhi. Sampai harus pindah ke pinggir lagi, ke tengah hutan. Jadi kalau video 36 itu? Iya. Sekarang udah lebih. Berapa? Kurang lebih 46, kurang 46 atau 47 gitu loh. Karena ada anak kecil satu. Jadi emang cara kita berdakwah emang seperti itu. Memang ada beberapa tempat yang rawan, beberapa tempat yang mungkin yang Abang bilang tadi mengancam jiwa, tapi kita lillahi ta'ala aja, bismillah. Kita cuma ngajakin kok. Kita nggak perlu meladeni mereka untuk berkelahi atau adu kekuatan, karena bisa kita dari Jawa telepon teman-teman semua datang. Iya, tapi bukan begitu, maksudnya kan tetap aja kan ancaman nyata kayak seperti tadi kan real attack sebenarnya kan hampir kan. Iya. Tapi gara begitu melihat Mas Limbat nggak jadi kan? Nggak jadi.